Silakan jangan lupa absen di Fikras ya. Sudah di setting 7.30. Iya Pak, sudah. Oke. Baiklah, sekarang sudah memasuki pukul 7.34 jam saya. Kita akan mulai perkuliahan. Saya jadikan Ana Yulis sebagai co-host ya. Kalau ada yang berisik-berisik bisa di mute. Terus ada Shopee yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tapi pun. Ya pun. Gimana nih? Lihat wajah-wajahnya pertemuan ketiga nih. Masih ada kendala koneksi, kendala pulsa atau apa? Bisa nyalakan video. Ini biar saya bisa melihat setiap pesertanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini ada 3 halaman ya. Ada 3 halaman ini di screenshot ya. Siapa namanya? Julius. Izin menginfokan Pak. Ya. Perihal absensi di Fikras sedang bermasalah Pak. Oh ya. Makanya di screenshot sini aja. Jam apa namanya? Saat ini sekarang di screenshot kan bisa ketahuan hadir siapa. Itu. Baik. Nah, di dalam Fikras yang katanya sedang bermasalah ini, pada pertemuan kedua, kita telah membahas apa yang dibahas pada pertemuan kedua kemarin. Sekarang kan pertemuan ketiga ya, atau pada minggu kedua ya. Apa yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu? Ada yang bisa cerita di sini? Izin Pak. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai sejarah bagaimana terbentuknya hukum internasional yang dimana dilatar belakangi dari sejarah Yunani dan Romawi. Kemudian pada kalau tidak salah saya ada perang, saya lupa negaranya mana, yang pasti dampak dari perang itu menimbulkan kesepakatan perdamaian Pak. Kesepakatan perdamaian. Iya, yang dimana menjadi cikal bakal dari hukum internasional. Kemudian perang dunia I juga membuat liga bangsa-bangsa, kemudian perang dunia II PBB. Oke, yang lainnya apa? Diulang-ulang yang Untuk kemarin ngebahas tentang sejarah perkembangan hukum internasional, Pak. Bagaimana sejarah perkembangan hukum internasional bisa sampai istilah yang kita kenal saat ini sebagai hukum internasional atau international law? Apakah seperti apa gitu perkembangannya yang kalian catat di situ atau yang kalian pahami di situ? Itu dari zaman Romawi sampai Yunani, terus abad pertengahan dan juga awal modern sampai sekarang. Nah, kemudian
istilah hukum internasional tersebut seperti apa pada dahulu atau yang dikenal sebelum mengenal istilah hukum internasional yang kita pelajari saat ini. Ada yang bisa jawab? Masih ingat? Dulu dikenal dengan ius gentium, Pak. Ius gentium. Ius gentium. Ius gentium itu apa artinya? Ius gentium itu aturan untuk mengatur antar bangsa. Ya, ius itu artinya hukum ya. Ius. Kalau kalian pernah belajar SMA itu belajar juga ius soli, ius sanguinis ya. Ada yang tahu nggak ius soli, ius sanguinis? Apa maksudnya? Ius kan sama tuh dari kata bahasa ius gentium, ius soli, ius sanguinis, tahu nggak? Izin, Pak. Ya, Wisoli itu berdasarkan wilayah dia berada negaranya, sedangkan sanguinis itu berdasarkan garis keturunan orang tuanya. ya. Itu untuk menentukan apa ius soli, ius sanguinis itu? Kewarganegaraan, Pak. Kewarganegaraan. Jadi ius sendiri yang kita kenal, istilah itu muncul sebagai kata hukum atau apa ya, ius hukum, aturan-aturan yang tertetapkan kepada seorang. Ius gentium itu kalau kalian kenal namanya supermarket yang JENT itu loh, Giant. Giant kenal nggak Giant? Giant itu kan big ya, besar ya. Giant dari kata juga manusia itu artinya. Nah, ius gentium artinya ius adalah hukum, gentium adalah untuk orang-orang atau bangsa-bangsa ya. Ius sanguinis, ius soli itu juga berkaitan erat dengan hukum. Dalam menetapkan kewarganegaraan seorang ada dua secara garis besar, ius soli, ius sanguinis. Soli itu dari kata bahasa tanah kelahiran. Sol, ius soli, ya sol itu berada di bawah ya. Sol sepatu kali bahasanya. Plus sanguinis itu adalah sanguinis kalau dalam bahasa Latinnya itu darah. Jadi di mana darah seorang itu tetap mengalir. Jadi di dalam menetapkan, nanti kalian akan belajar pada mata kuliah ilmu negara, ius soli itu adalah seseorang akan ditetapkan kewarganegaraannya berdasarkan di mana tempat dia lahir. Sedangkan ada negara yang menganut ius sanguinis yang akan menetapkan seseorang, kewarganegaraan seseorang berdasarkan dari mana dia dilahirkan atau asal muasal darahnya itu dari mana, sanguinis. Nah, beberapa negara menganut mazhab atau prinsip yang berbeda. Indonesia dalam hal ini menganut prinsip ius sanguinis. Dimanapun kalian lahir, berdasarkan undang-undang kewarganegaraan, ini otomatis Anda akan menjadi warga negara Indonesia. Gitu. Tetapi jangan heran jika satu negara yang menetapkan dimanapun kalian lahir, Anda berhak untuk mendapatkan warga negara tersebut. Nah, bangsa Prancis, Italia, kemudian Amerika, itu menetapkan prinsip seperti itu. Bisa dilihat di undang-undang kewarganegaraannya, kewenangannya untuk itu. Nah, itu menarik. Nah, kita kembali kepada istilah ius adalah hukum, gentium, bangsa-bangsa atau manusia. Hukum yang mengatur bangsa-bangsa, hukum yang mengatur manusia. Itu yang dikenal di dalam istilah Romawi, Yunani, dan Romawi. Terus, apalagi yang sebelum hukum internasional yang kita kenal saat ini, apalagi istilah lain atau sinonim lain
atau asal muasal lain yang pernah ada? Ada yang bisa menyebutkan? Apa? Ayo. Dibaca-baca ulang nanti kalau masalah teori mah gampang. Ini akarnya dulu nih. Selain itu apa? Kan udah ada di PPT saya. Memang belum saya posting tadi di kelas. Belum, Pak. Belum ya? Oh, belum. Oh, gitu. Verifikasinya lagi error ya. Yang dimaksud yang ini, yang kemarin sudah saya posting di sini, ternyata saya lupa memposting di Fikras, padahal udah ada ya. Yang kalian bisa lihat di sini, zamannya Yunani dan Romawi kuno, kemudian abad pertengahan, istilah ini yang digunakan juga, Byzantium, Ius Kanonik, Ius Kanon, dan Siar. Siar ini kemarin yaitu adalah aturan-aturan yang prinsip-prinsip Islam yang mengatur pada abad pertengahan tersebut, ya. Artinya identik dari mulai Yunani abad pertengahan itu ada aturan, ada hukum yang mengatur satu negara dengan negara lain, satu wilayah dengan wilayah lain. Kalau pengaturan dalam satu wilayah itu udah nggak aneh lagi. Itu dan itu mudah. Nah, yang menjadi komplikasinya lebih tinggi itu adalah aturan yang mengatur antara wilayah bahkan antara negara. Itu yang menjadi tantangan lebih besar. Ya. Dan saya tanya nih, kenapa tantangannya lebih besar antara aturan-aturan antara negara, antara bangsa? Zaman dulu belum dikenal istilah negara ya. Negara kan konsep negara baru-baru ini pada awal modern saja. Zaman dulu ada imperium, kerajaan, bangsa. Zaman Romawi itu namanya masih dalam kota-kota kerajaan. Nah, menurut pendapat saudara, apa yang menjadi tantangan terbesar ketika ada satu peraturan yang mengatur antara wilayah atau antara bangsa yang dipimpin oleh pemimpin yang berbeda? Kan masalah seperti itu. Apa kira-kira yang menjadi tantangan utamanya pada periode ini? Ada yang bisa menyampaikan? Ayo. Enggak. Kalau menurut pandangan saya, yang menjadi tantangan dalam hukum internasional sendiri yang kita kenal saat ini, pada zaman abad pertengahan itu tantangannya, menurut pandangan saya itu mengenai ini, Pak, kebiasaan tiap daerah itu berbeda-beda, di mana kebiasaan itu juga yang melatar belakangi bagaimana terbentuknya hukum di suatu daerah dan budayanya seperti apa. Itu yang menjadi tantangan besarnya. Tantangan besarnya, ya, kenapa bisa jadi tertantang besar? Berbeda-beda ya jelas, tapi kenapa bisa jadi tantangan besar? Karena semenjak kembali Pak, karena setiap daerah memiliki pandangannya masing-masing Pak terkait hukum yang pantas atau layak diterapkan pada wilayahnya. Karena kebiasaan tersebut. Jadi istilah prinsip ius di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, itu yang menjadi agak sedikit sulit untuk mengatur. Ubi societas ibi ius, di mana ada satu masyarakat, di situ ada hukum. Artinya prinsip tersebut jika dikaji lebih dalam itu
jika dikaji lebih jauh tuh pemahamannya bisa cukup dalam. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya masyarakat tersebut yang menciptakan hukum. Masyarakat Indonesia dia menciptakan hukum. Terhadap satu objek kajian, contohnya tadi warga negara saja, bagaimana pengaturan warga negara pada setiap masyarakat itu akan berbeda. Ya. Bagaimana pengaturan terkait dengan itu kewarganegaraan. Bagaimana pengaturan terkait dengan subjek hukum di setiap masyarakat itu berbeda-beda. Kebayang nggak sama kalian? Contohnya saja yang dikatakan subjek hukum yang kalian sudah kenal pada semester 1 dan 2 adalah pemegang hak dan kewajiban. Itu subjek hukum. Siapa saja, dia bisa manusia atau dia bisa badan hukum. Nah, perkembangan zaman mengakibatkan subjek hukum tersebut menjadi berubah. Contohnya saja di Jepang, di mana mereka bisa menikahi seorang robot. Dan robot tersebut sudah dijadikan sebagai subjek hukum. Apakah pertanyaan saya di Indonesia sama ketentuan dengan di Jepang? Tentu berbeda. Ya. Nah, ini akan menjadi rumit jika tidak ada kesepakatan yang dimaksud subjek hukum itu apa. Contohnya saja ya. Oleh karena itu, perlu jalan tengah atau perlu kesepakatan-kesepakatan antara negara-negara tersebut terhadap objek yang dituju. Gitu. Nah, dalam hukum internasional, perkembangan tersebut sudah ada sejak Yunani dan zaman Romawi. Makanya dikenal hukum bangsa-bangsa, artinya di mana bangsa-bangsa tersebut merujuk kepada hukum tersebut. Termasuk ius kanonik ini yang kita kenal kemarin saya jelaskan sebagai hukumnya orang-orang Kristen pada saat itu menentukan juga berbagai hal dalam masyarakat. Orang Kristen yang saat itu tersebar di berbagai wilayah memiliki satu kesamaan hukum. Kemudian ada juga yang anti-Kristen pada saat itu, dikenal dengan ius common. Common ini di dalam bahasa ini apa namanya Latin itu komunal ya. Komunal adalah masyarakat. Di dalam sebelum Uni Eropa terbentuk dikenal masyarakat Uni Eropa. Maka kalau kalian belajar di luar negeri itu ada common law komunal. Droit komunal itu adalah hukum yang berlaku di dalam masyarakat Uni Eropa. Artinya Uni Eropa itu terdiri dari berbagai negara. Zaman dahulu belum dikenal negara ya, tapi dikenal bangsa-bangsa. Di wilayah Uni Eropa yang kita kenal saat ini, yang dahulu tidak ada Uni Eropa itu, hanya wilayah bangsa-bangsa dingin dan 4 musim. Mereka menyatukan dengan ius common, communal law. Dan begitu juga bagi masyarakat Islam yang saat itu juga sudah berkembang, mereka merasa tidak wajib mengikuti ius kanonik yang ada di dalam ketentuan Kristen dan merasa juga tidak puas dengan ius common karena ada ketentuan-ketentuan Islam yang harus dipatuhi atau ditaati. Karena dalam Islam itu aturan itu bukan sifatnya ibadah, tetapi bersifat lebih ke arah kehidupan, the way of life. Jadi syiar ini berkembang dikarenakan banyak umat-umat Islam yang tersebar di berbagai negara saat itu. Sama posisinya dengan di agama Kristen ya.
Nah, tersebar di berbagai negara sehingga perlu ada ketentuan yang menjadi pedoman, yaitu kita katakan dengan SIAR. Nah, jadi perkembangan 4 istilah aturan yang mengatur hukum bangsa, ius gentium, ius canonic, dan ius common, serta SIAR ini bukan hal yang baru yang kita kenal saat ini, yang kalian akan pelajari saat ini. Nah, yang kita pelajari saat inilah istilahnya melalui evolusi sudah terkenal dengan international law. Kenapa international law bukan international nation? Ya, kita ketahui, saya sudah menjelaskan kemarin dari perjanjian Westphalia, perjanjian 30 tahun Perang Dunia, yang mengakibatkan perubahan-perubahan konstelasi hukum di seluruh dunia. Kemudian sampai pada saat ini Perang Dunia I, Perang Dunia II, yang melahirkan satu di sini adalah abad modern yang perlu menjadi momentum cukup penting pada fase ini. Pada fase keempat ini, yang kita sedang pelajari saat ini adalah hukum internasional. Ya, hukum internasional atau international law. Nah, ini singkatnya dari yang tadi. Baik. Jadi di dalam hukum internasional itu perkembangannya dari awal tadi Romawi, Yunani, Romawi, abad pertengahan modern ini, setidaknya Christopher Wiramantri menyampaikan ada 5 tahapannya. Pertama, peletakan fondasi. Yang kedua, ekspansi teritorial. Ketiga, berkembang negara-negara baru, ekspansi kolonialisme. Dan keempat, pasca Perang Dingin. Dan kelima, era globalisasi. Kita ada pada posisi ke-5. Peletakan fondasi itu yang ius gentium itu. Adanya perbedaan-perbedaan negara. Ekspansi teritorial, Romawi. Ketika mereka mengekspansi wilayah-wilayahnya mulai dari Spanyol bagian barat sampai ke arah Itali. Dari Itali berkembang sampai kepada Spanyol, sampai kepada Prancis. Nah, kemudian pada fase ketiga berkembang negara-negara baru. Kita ketahui bersama, negara-negara baru ini berkembang terus saat adanya penjajahan. Ya, tolong mic-nya dimatikan ya. Apalagi di rumah kalian suaranya cukup sedang rame gitu ya. Nah, kemudian pasca Perang Dingin antara Amerika dengan Soviet saat itu yang didominasi oleh Amerika. Itu perkembangan hukum internasional dan era globalisasi, yaitu era di mana tidak ada lagi batasan-batasan yang kita kenal saat ini. Ya, di mana batasan-batasan tersebut sangat bisa dibilang sangat cukup tipis, cukup tidak terlihat batasan-batasan. Seperti saat ini kita dapat berkomunikasi antar negara melalui Zoom, dapat melakukan seminar internasional melalui Zoom. Ini padahal di situ ada aturan-aturan yang perlu diterapkan dalam pelaksanaannya, gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah 5 tahapan menurut Christopher Wiramantri. Itu yang saya review dari perkuliahan minggu lalu, ya. Nah, saat ini sekarang kita akan melihat atau mempelajari istilah pengertian hukum internasional, ya. Istilah pengertian hukum internasional. Sebelumnya ada pertanyaan enggak sambil saya mencari bahan yang sudah saya siapkan. Ini dia nih.
Ada pertanyaan? Nggak ada? 92 mahasiswa ya yang sudah gabung di kelas ini. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya terkait ini, Pak. Absensi yang tadi itu yang masuk dalam data absensi di screenshot Zoom itu berdasarkan waktu 07.45 atau gimana? Iya, berdasarkan waktu 07.45 aja nggak apa-apa. Baik, Pak. Oke. Jadi paham ya di sini ya perkembangan hukum internasional ya. Saya coba melangkah lagi lebih spesifik lagi dalam hal ini. Di sini saya menyampaikan bahwasannya untuk memahami hukum internasional kita harus melihat sejarah dunia. Sejarah dunia itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, sejarah perkembangannya. Nah, istilah hukum internasional yang dikenal, yang saat ini kita namakan international law pada tahun 1780, dahulu ada istilah law of nation, the law among nation, interstate law, transnational law, world law. Nah, ini adalah istilah-istilah yang dahulu digunakan oleh apa namanya negara-negara sebelum dia pada tahun 1780 dikenal namanya international law oleh Jeremy Bentham ini. Anda bisa lihat di bukunya terkait dengan Introduction to the Principle of Moral and Legislation. Di sini ada perubahan-perubahan tahun 1780. Ya. Nah, kemudian setelah ada perubahan tersebut, tentunya ada beberapa tujuan dan fungsi dari hukum internasional. Nah, tujuan hukum internasional, apa yang menjadi tujuannya? Mengatur pergaulan hidup masyarakat internasional secara damai. Liga bangsa-bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwasanya pergaulan masyarakat internasional perlu diatur secara damai. Tapi kita ketahui bahwasanya di dalam Liga Bangsa-Bangsa terdapat kegagalan. Ya. Terdapat kegagalan tujuan daripada secara damai tersebut. Karena ternyata terjadi Perang Dunia Kedua. Ya. Tetapi PBB tetap menetapkan kembali bahwasanya tujuan pergaulan masyarakat Indonesia, pergaulan ini adalah hubungan antara masyarakat internasional ini adalah untuk tujuannya damai. Itu tujuan utamanya. Dan ini bisa dilihat dalam piagam PBB, United Nations Charter, yang perlu kalian ketahui bersama ya itu ya, dan perlu kalian baca setelah selesai pada pertemuan ketiga ini, kalian baca itu. United Charter. Singkat kok itunya, cuman sedikit tipis bukunya kan itu hanya prinsip-prinsip umum. Itu untuk memahami hukum internasional kalian perlu apa namanya buku itu, deklarasi itu, charter. Charter itu adalah salah satu bentuk perjanjian internasional. Nama lain dari perjanjian internasional adalah charter. Ada declaration, ada charter, ada convention, ada treaty, ada protokol dan lain sebagainya. Nah, charter ini sifatnya dia umum, sebagaimana deklarasi umum yang ditetapkan terkait dengan prinsip-prinsip umum dalam berhubungan antara negara. Nah, tujuan dan fungsi HI untuk mencegah orang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat internasional. Maka dapat dilakukan perbuatan-perbuatan lain yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat internasional. Jadi di dalam charter tersebut kita ketahui atau nanti kita akan melihat bagaimana dalam charter tersebut ada upaya-upaya untuk menghalangi atau upaya-upaya pencegahan kerugian terhadap masyarakat.
Nah, kerugian tersebut banyak sekali. Contoh yang yang sederhana yang biasa kita lihat, kita dengar, itu ada yang namanya contoh polusi antar negara, karena polusi apakah udara, polusi apakah air. Kalau di Indonesia, polusi udara ya sering terjadi Malaysia dengan Indonesia ya. Nah, bagaimana ketentuannya seperti itu? Kalau di kita terkait dengan polusi air atau sungai tidak ada ya, karena tidak ada yang berseberangan. Kecuali di Kalimantan mungkin ada. Di negara-negara Afrika itu sungai Nil, kemudian Amazon, itu semua kan sungai yang mengalir dari satu negara ke negara lain. Bagaimana jika ada di hulu sana dicemari, kemudian ke hilir tercemari, itu seperti apa? Nah, hukum internasional berupaya untuk mencegah orang-orang lain, mencegah negara-negara melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Oke. Nah, ini tujuan dan fungsinya. Selanjutnya, nah, jika kita melihat terkait dengan definisi yang diungkapkan banyak para pakar hukum, salah satunya adalah Profesor Mokhtar Kussumaatmadja yang sudah kita kenal dalam hal keahlian di bidang hukum, mengatakan hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah azas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan hukum yang melintasi batas negara. Ini definisi yang disampaikannya cukup jelas sekali. Ya. Keseluruhan itu adalah tidak hanya aturan-aturannya, banyak sekali keseluruhan aturan-aturan. Ya. Baik masalah kewarganegaraan, baik masalah hubungan internasional, baik masalah ekonomi, baik masalah politik, baik masalah perbatasan, baik masalah sumber daya alam, baik masalah lingkungan hidup, keseluruhan kaidah-kaidah tersebut atau keseluruhan azas-azas hukum, azas itu ada yang disebut juga sebagai prinsip-prinsip yang mengatur hubungan. Ya, azas dan prinsip tersebut mengatur hubungan siapa? Hubungan masyarakat internasional. Mengatur hubungan siapa? Mengatur hubungan subjek hukum internasional. Ya. Mengatur hubungan atau persoalan. Hubungan itu bisa jadi dia dalam keadaan, apa bedanya hubungan dengan persoalan? Hubungan itu adalah bagaimana satu negara dengan negara lain melakukan hubungan. Persoalan adalah bagaimana satu negara lain dengan negara lain telah terjadi satu permasalahan. Jadi mengatur dalam keadaan damai dan dalam keadaan sengketa, hukum internasional mengatur persoalan hukum yang melintasi batas negara. Batas negara tersebut yaitu, kenapa batas negara? Karena satu negara dengan negara lain memiliki aturan yang berbeda. Ya kan? Hukum yang melintasi batas negara. Jadi maksud dengan batas negara, Indonesia, misalnya dengan Malaysia, itu ada batas negaranya. Kemudian sebenarnya lebih lanjut lagi, Mokhtar Kussumaatmadja menjelaskan baik itu negara dengan negara, negara dengan subjek non negara, atau non negara dengan non negara. Jadi dalam hukum internasional tersebut, maksudnya tidak hanya persoalan antara presiden saja selaku eksekutif negara, tetapi juga tidak hanya menteri saja selaku perwakilan dari suatu negara, tidak hanya duta besar saja selaku perwakilan antar negara, tetapi juga hukum internasional ini mengatur subjek yang lainnya. Siapa subjek-subjek yang lainnya? Ini akan dibahas pada pertemuan-pertemuan nanti terkait subjeknya. Contohnya, saya menyebutkan perusahaan internasional atau multinational corporation. Ini adalah menjadi subjek, saat ini menjadi subjek.
atau yang memiliki hak dan kewajiban ya. Ini bisa menjadi ini bisa diatur oleh hukum internasional. Terus siapa lagi? Organisasi internasional. Ini adalah subjek hukum internasional. Organisasi internasional, contohnya yang kita kenal saat ini yang sedang tren World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, ini juga diatur, ya, mengatur hubungannya seperti itu. Jika ada sengketa antara WHO dengan Badan Perdagangan Dunia, ini ada pengaturannya, ya, mengatur antara organisasi internasional dan juga individu dalam pengertian terbatas. Saya ulangi, individu dalam pengertian terbatas dapat menjadi subjek hukum internasional. Nah, dalam pengertian terbatas. Karena tidak semua individu dapat dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Contohnya, subjek hukum internasional yang di mana individu tersebut berlaku, yaitu terkait dengan hukum pidana internasional. Kita ketahui bersama bahwasanya pada Mahkamah Pidana Internasional ada individu-individu yang diminta pertanggungjawabannya dan diadili di pengadilan Mahkamah Pidana Internasional. Nah, artinya individu bisa menjadi subjek internasional, bisa diminta pertanggungjawaban oleh badan internasional. Tapi kalau Anda pelaku individu, Anda melakukan pencurian atau melakukan pembunuhan massal, itu berbeda kriterianya dengan tidak akan dibawa ke ICC gitu ya. Tergantung dari pembunuhan itu nanti harus masuk kriteria tertentu untuk dimasukkan ke dalam ICC. Anda melakukan pencurian di Malaysia itu beda, ya. Hak Anda dirugikan oleh negara itu beda, ya. Tidak masuk ke dalam pengertian subjek hukum internasional. Nah, ya kalian ada ya di bukunya Pak Abdul Qadir Muhammad terkait individu masuk ke dalam subjek hukum internasional dan pengertian terbatas. Oke. Nah, yang menarik lagi kalau Anda buka-buka lagi buku terkait dengan hukum internasional Uni Eropa, individu itu bisa menjadi subjek hukum internasional yang berbeda dengan yang ada di kita. Ya, ini menarik, nanti bisa dilihat seperti apa sejauh mana individu tersebut menjadi subjek hukum internasional. Jadi jangan salah pemahaman terkait hal ini. Ya, ini pemahaman-pemahaman dasar yang menurut saya sangat penting untuk menjadi langkah awal memahami hukum internasional. Hukum internasional ini sangat menarik menurut saya. Nah, kemudian selanjutnya, saya klik dulu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sebentar. Ya. Nggak ada, Pak. Bentar. Nah, kemudian di hadapan saudara, apa yang bisa saudara baca di hadapan saudara? Reza Dea Ananda, apa yang terbaca, Reza? Hukum internasional sama hukum nasional. Hukum internasional, hukum nasional. Oke, jadi di sini saya coba meringkas perbedaan keduanya ya, supaya Anda ada gambaran ya. Anda belajar hukum pidana, perdata, itu saja. Pelajaran apa lagi yang Anda pelajari di semester 1 dan 2? Administrasi negara. Administrasi negara. Apalagi? Hukum tata negara. Hukum tata negara. Itu tata negara. Terus apa lagi? Lupa ya, pelajari. Ilmu negara. Ilmu negara. Nah, di dalam yang perlu kita soroti adalah hukum nasional yang Anda pelajari pidana perdata ya pada semester lalu.
itu mengatakan bahwasannya subjek hukum itu ada orang dan badan hukum. Ya. Dan sumber hukum nasional ini tergantung dari negaranya berasal dari mana. Di pidana, hukum pidana, sumber hukum pidana, dan sumber hukum perdata kita, Anda ketahui ya, KUH pidana, kemudian apalagi sumber hukum pidana, hukum formil pidana. Anda tahu nggak? Ayo, sumber hukum. Sumber hukum adalah, sumber hukum kan dibagi dua, ada sumber hukum formil, ada sumber hukum material. Sumber hukum formil itu artinya sudah ditetapkan menjadi hukum positif. Ya, contohnya undang-undang, KUHP, contohnya lagi peraturan menteri, peraturan presiden, itu sumber-sumber hukum secara formal. Sumber hukum formal pidana misalnya tentang undang-undang tentang korupsi, itu kan sumber hukum. Nah, sumber hukum material itu beda lagi, materinya dari mana diambil gitu ya, bisa dari kebiasaan, bisa dari keputusan hakim. Nah, itu perlu diulang-ulang lagi oleh kalian. Jadi sumber hukum saja antara hukum nasional dan hukum internasional berbeda ya. Dari subjeknya, balik lagi ke subjek hukumnya. Dalam nasional kita kenal orang dan badan hukum. Dari HI internasional tidak hanya orang dan badan hukum, tapi ada negara, ada organisasi internasional, ada Palang Merah internasional, ada pemberontak, hooligan, ada individu secara terbatas, ada perusahaan transnasional, ada International Commission Red Cross. Ini sama PMI nih, Palang Merah internasional ya. Kemudian sumber hukumnya juga berbeda antara keduanya. Sumber hukum formal hukum internasional ini bisa dia berbentuknya perjanjian-perjanjian internasional, bisa dia bentuknya resolusi. Kalian sudah mendengar kan resolusi yang ditetapkan oleh PBB terhadap Korea Utara, resolusi yang ditetapkan PBB kepada Afghanistan, resolusi macam-macam. Kemudian ada juga bentuknya protokol, bentuknya konvensi, itu merupakan sumber hukum internasional. Ya, itu semua nanti akan kita pelajari ke depan terkait sumber-sumber hukum internasional tersebut. Contohnya misalnya terkait dengan perjanjian internasional sebagai subjek sumber hukum, kita akan pelajari apa yang maksudnya perjanjian. Perjanjian itu jenisnya apa saja. Ini hanya sebagai gambaran kepada kalian untuk bisa membedakan antara keduanya. Kalau Anda nggak bisa membedakan antara keledai dengan kuda, itu bahaya nanti Anda suruh cepat, Anda mengambilnya keledai. Suruh nggak bisa bedakan antara kuda dengan sapi, Anda tahunya itu berkaki 4 saja, itu ya bahaya. Maksud saya Anda harus bisa membedakan dari dahulu mana hukum nasional dan mana hukum internasional. Mahasiswa ini yang angkatan-angkatan lama ini, kalau saya sampling, dia belum bisa mengenal apa hukum internasional itu apa, nggak bisa menjelaskan. Ya. Nah, sekarang kebayang nggak bedanya antara hukum nasional dengan hukum internasional? Atau Anda masih bingung? Silakan dari penjelasan awal ini. Ayo, jangan ngantuk kalian. Dengerin aja, kayak radio. Masuk Pak. Ya. Yang saya tangkap itu bahwasanya hukum internasional itu membahas tentang batasan-batasan negara dan subjek hukum internasional, Pak. Batasan negara subjek hukum internasional. Iya. Oke. Benar, itu salah satunya.
Nah, sekarang ada nggak yang nggak tetap belum mengerti juga antara hukum internasional, hukum nasional, dan hukum internasional? Aturan permainan hukum nasional berlaku di lingkungan nasional saja kan? Hukum pidana yang kalian kenal di semester 1, semester 2, itu berlaku hanya di negara Indonesia saja. Tidak bisa dia nyebrang ke negara lain. Ya. Dan hanya bisa ditetapkan kepada kejadian-kejadian yang ada di Indonesia saja. Ya. Kemudian hukum administrasi negara misalnya. Salah satunya apa hukum administrasi negara? Tentang agraria, tentang tanah, undang-undang agraria. Itu berlaku hanya di wilayah Indonesia saja. Ya. Dan berlaku bagi bangsa Indonesia serta bangsa asing yang ada di Indonesia. Tidak berlaku undang-undang tersebut dibawa ke, jangan jauh-jauh ke Eropa, ke Malaysia saja sudah tidak berlaku lagi. Itu loh. Nah, sedangkan karakter hukum internasional ini berbeda. Dia diberlakukan tidak hanya untuk satu negara, tapi menjadi payung acuan semua negara. Contohnya undang-undang, karena undang-undang itu Indonesia. Contohnya konvensi tentang hukum diplomatik. Konvensi itu adalah hukum, ya, hukum dalam arti umum yang menjadi pedoman bagi seluruh negara yang sudah mengikatkan diri. Nah, beda kan karakter hukumnya kan? Nah, kemudian ada lagi misalnya ANKEK tentang korupsi. Nah, tentang korupsi. Ini konvensi tentang korupsi. Ya, salah satunya adalah Indonesia sudah meratifikasi atau mengikatkan diri. Ini berlaku untuk negara-negara yang mengikatkan diri. Nah, jadi semacam kesepakatan-kesepakatan antar negara, beda dengan hukum nasional yang sudah menjadi, yang dibentuknya oleh legislasi atau parlemen Indonesia. Nah, ada perbedaan di situ. Nah, kemudian, apa yang membedakan hukum nasional dengan hukum internasional? Ya, hukum nasional ini lebih dapat diterapkan langsung kepada subjeknya, yaitu kepada manusia, Anda, selaku manusia, perusahaan Anda yang Anda buat, itu bisa langsung diterapkan. Ya, dalam bentuk peraturan yang sudah mengikat tentunya. Undang, kemudian apalagi di bawahnya undang-undang. Peraturan pemerintah, keputusan presiden. Kita saat ini sedang PPKM karena ada peraturan presiden yang menetapkan hal itu bisa diberlakukan langsung dan hanya berlaku di wilayah Indonesia, Nah, beda dengan hukum internasional. WHO misalnya menetapkan bahwasanya COVID-19 ini sudah berbahaya, maka seluruh negara wajib membuat satu ketentuan terkait pencegahan. Sifatnya kan masih umum. Nah, ketentuan pencegahan setiap negara tersebut ya tergantung kemampuan negara-negara dalam menginterpretasikan, mengartikan hukum tersebut, gitu loh. Nggak bisa misalnya, loh kok Pak, di kita ini udah masih pakai masker. Itu Piala Dunia itu sudah Piala Dunia kemarin ya, sudah lepas maskernya. Gimana ceritanya? Ya memang sudah berbeda aturannya. Di sana sudah membolehkan, di sini belum membolehkan. Karena memang interpretasi terhadap atau pelaksanaan, implementasi terhadap peraturannya sudah berbeda. Gitu loh. Loh, kenapa Pak di sini kita vaksinnya pakai AstraZeneca, di Eropa pakai Johnson & Johnson? Ya, karena sudah berbeda peraturannya. Itu kebijakan Publisitas Ibius tadi. Ya. Nah, itulah yang menarik. Jadi nanti Anda akan merefleksikan atau
Anda nanti akan berpikir juga terhadap hal ini. Hukum internasionalnya jadi seperti apa? Jadi seperti payung hukum nasional dong ya, gitu ya. Karena dia menjadi arahan-arahan. Nah, apakah hukum internasional ini di atas hukum nasional? Itu akan jadi pertanyaan-pertanyaan kita. Pertanyaan-pertanyaan akan dibahas. Jadi hukum internasional ini, menurut pendapat saya pribadi, adalah sebagai kita internasionalistis mengatakan hukum ini layak untuk diterapkan di Indonesia, tinggal orang HTN, orang HAN-nya mengatakan penerapannya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita serahkan ke mereka. Nah, jadi harus ada namanya sistem kerjasama yang baik antara hukum internasional dan hukum nasional. Tidak akan bisa dipisahkan. Oke. Mudah-mudahan nggak terlalu ribet penjelasan saya. Saya sudah cukup menyederhanakan setiap tahun penjelasan tersebut. Nah, kita lanjut. Terkait dengan pengertian dan batasan hukum internasional. Ini saya ambil dari Berlin. Siapa yang bisa baca bahasa Inggris? Kalian bisa baca bahasa Inggris nggak? Biasanya kalian kalau lebih jago daripada kita. Coba saya ini dulu. Ada yang sudah gatal ngelihat bahasa Inggris bacanya. Biar enggak saya doang yang ngomong. Siapa yang bisa baca? Ini apa yang di depan layar kalian? Izin membaca, Pak. Ya. The law of nation or international law may be defined as the body of rules and principles of action which are binding upon civils in their relation with another. Atau HI dapat didefinisikan sebagai sekumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip mengenai perbuatan-perbuatan yang mengikat negara-negara beradab di dalam hubungan mereka satu sama lain. Jadi, Brierly. Apa yang Ronang dapat ambil dari kata-kata tersebut setelah membacanya? Ini calon pengacara kita nanti 5 tahun berikutnya. Apa, Ronang? Dari situ definisi itu, apa yang kamu bisa ambil intisarinya? Karena kita dalam memahami pengertian, kita bisa mengucapkan dengan bahasa kita sendiri. Interpretasi. Nah, orang hukum itu sudah mulai bisa menginterpretasikan peraturan. Maksudnya, dalam bahasa lisan. Yang dapat saya ambil, Pak, bahwa hukum internasional ini sendiri, konsepnya itu mengikat dia, Pak. Mengikat setiap negara-negara yang beradab. Yang hubungan itu memiliki keterikatan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Iya, benar. Sekumpulan ketentuan, sekumpulan prinsip. Jadi hukum internasional itu ketentuan-ketentuan, prinsip-prinsip, ya. Sifatnya kan umum. Prinsipal itu umum. Ketentuan itu umum. Jadi kalau sudah pasal itu khusus. Undang-undang itu khusus. Ya. Ini sekumpulan. Jadi Anda harus bisa membedakan antara ketentuan, antara peraturan, antara hukum, antara edaran, itu bisa membedakan dalam menetapkan diksinya itu berbeda. Ya. Ketentuan, prinsip-prinsip mengenai perbuatan-perbuatan yang mengikat negara. Jadi prinsip, ketentuan, prinsip, aturan-aturan ini yang mengikat suatu negara. Negara beradab. Kata beradab ini sebenarnya sudah tidak ada lagi negara yang tidak beradab di sini ya. Dalam hubungan satu sama lain. Kalau ada hubungannya satu sama lain, maka akan terjadi namanya hukum internasional. Pertanyaan saya, apakah ada negara yang tidak melakukan hubungan dengan negara lain? Itu. Nah, nampaknya tidak mungkin satu negara tidak berhubungan dengan negara lain. Mengapa demikian? Ya, negara kan terdiri dari manusia. Manusia itu punya satu naturnya atau punya satu alamiahnya berhubungan satu dengan yang lainnya.
Walaupun kalian ini jauh berbeda antara satu orang dengan orang lain, manusia dengan manusia lain, memiliki jarak, tapi Anda tetap tidak bisa hidup sendiri. Ya kan? Anda tetap memerlukan hubungan dengan orang lain. Nah, negara yang terdiri dari manusia-manusia tersebut pasti akan memerlukan negara lain. Dalam arti lain, tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya itu oleh negara tersebut. Sekaya negara apapun, dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya dari negara tersebut. Pasti akan meminta bantuan dari negara lain. Indonesia apa sih yang kurang dari Indonesia? Ya kan? Semuanya ada. Tapi tetap di bidang teknologi masih memerlukan bantuan dengan negara lain. Jadi hubungan tersebut hal yang wajar yang perlu dilakukan. Karena setiap negara memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, ketika ada hubungan satu negara dengan negara lain ini, peran hukum internasional mulai bermain. Sejak kapan hubungan itu terjadi? Sejak lama, sejak Yunani, sejak Romawi itu sudah terjadi. Perdagangan dan lain sebagainya itu sudah terjadi. Peperangan pun sudah diatur dalam hukum internasional. Ya, jadi hukum internasional mengatur hubungan-hubungan antara satu negara dengan negara lain, antara subjek hukum internasional. Hubungan itu diatur dalam hukum internasional. Oke, selanjutnya apa selanjutnya yang ada di sini? Nah, oke. Sekarang itu definisi dari satu pakar hukum. Sekarang lagi ada lagi nih. Siapa yang bisa baca lagi nih selain Ronang tadi? Coba baca lagi. Angkat suaranya. Ayo. Saya tunggu. Izin, Pak. Ya. Law of nation or international law is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding civil state in the intercourse with each other, yang artinya hak bangsa-bangsa atau hukum internasional adalah sebutan untuk sekumpulan aturan-aturan, kebiasaan, atau konvensi yang dianggap mengikat secara hukum negara-negara yang beradab di dalam hubungan mereka satu sama lain. Ya. Jadi hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional istilah ya yang merujuk kepada aturan-aturan kebiasaan, konvensi yang dianggap mengikat bagi negara-negara. Jadi hukum internasional ini muncul juga dari suatu kebiasaan. Kebiasaan misalnya hukum terkait dengan diplomatik. Hukum diplomatik adalah hubungan antara satu negara dengan negara lain. Hukum diplomatik, diplomasi. Ini kan ada satu kebiasaan bahwasanya utusan itu tidak boleh dibunuh. Yang membunuh utusan, dia mendapat hukuman. Nah, kebiasaan tersebut menjadi aturan yang baku. Jadi, setiap yang membunuh, dia akan mendapatkan hukuman utusan dari negara tersebut. Nah, ini dalam perang, makanya kalian tidak heran ketika ada satu utusan lawan ke negara yang mau dijajah atau mau diserang, pergi ke utusan sana, dia berani ke tempat lawan karena dia yakin prinsip tidak boleh membunuh atau melukai utusan. Itu. Nah, di dalam kebiasaan internasional juga ada yang namanya bendera putih misalnya. Bendera putih itu untuk menyatakan menyerah dalam keadaan perang atau damai. Nah, ini tidak ada aturannya, tapi kebiasaan-kebiasaan yang menjadi aturan baku. Kemudian kita lihat juga
kebiasaan satu negara menghormati negara lain dengan cara menggelar atau menggelar karpet merah ya, menyediakan karpet merah. Ini adalah satu kebiasaan-kebiasaan yang menjadi aturan-aturan yang berlaku bagi setiap negara. Nah, seperti itu. Jadi kebiasaan. Nah, atau konvensi ini atau perjanjian-perjanjian yang dianggap mengikat secara hukum. Atau konvensi adalah perjanjian-perjanjian antar negara yang diikat secara hukum yang berlaku bagi negara-negara yang beradab. Atau negara beradab ini adalah negara yang memang dia mematuhi hukumnya. Ada negara-negara yang tidak mematuhi hukumnya, dianggap negara bukan beradab dalam hal hubungan satu sama lain. Nah, sudah semakin jelas, saya harap ini pengertian hukum internasional dan kalian tidak ada keraguan lagi dalam membedakan mana hukum internasional dengan mana hukum nasional. Nah, kemudian pengertian yang lainnya lagi. Siapa yang bisa baca di sini? Internasional? Coba yang perempuan ini kok pada malu-malu. Saya Pak, izin. Ya. Oke, jadi Ngorani mengatakan international law may be defined as a body of rules which nation states consider as legally binding upon them in their relation in terms. Ya, Hukum artinya internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan-aturan yang dianggap mengikat negara bangsa-bangsa di dalam hubungan mereka satu sama lain. ya. Jadi kita ketahui bahwasanya dari definisi ini kata yang dianggap mengikat adalah negara tersebut dia menganggap dirinya telah terikat terhadap aturan-aturan tersebut. Jadi ada aturan-aturan, sekumpulan aturan-aturan yang dianggap mengikat. Negara itu menganggap dia mengikat terhadap aturan-aturan tersebut dalam hubungan satu dengan negara lainnya. Jadi ada konvensi misalnya, konvensi tentang yang paling mudah lah ya, konvensi perjanjian, konvensi diplomatik lah ya, saya sebutkan dari tadi. Indonesia sudah mengikatkan diri dalam konvensi tersebut, dan dia mengikat diri secara sukarela. Konvensi tentang HAM, undang-undang HAM, segala macam yang ada di nasional, di tingkat nasional kita, hukum nasional, kita sudah mengikatkan diri kepada satu konvensi civil and political rights, kemudian ada culture rights, itu semua kita sudah mengikatkan diri terhadap konvensi tersebut, sehingga dengan sukarela kita mengatakan saya terikat dan saya siap untuk mengikuti arahan-arahan tersebut. Ya. Nah, kemudian tadi ada ini sudah ya tadi dibacakan. Nah, sekarang ini Starke mengatakan HI dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip kaidah-kaidah. Jadi prinsip dan kaidah itu beda dengan undang-undang tadi, beda dengan ketentuan peraturan presiden, beda dengan undang-undang. Prinsip dan kaidah itu hanya sebagai ya namanya prinsip dan kaidah, itu bisa banyak diinterpretasikan. Terdiri dari prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara merasa dirinya terikat. Negara ini merasa dirinya terikat atau sudah mengikatkan diri dengan sukarela untuk mentaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lainnya. Jadi apakah ada pemaksaan negara untuk mengikatkan diri? Nah, ini proses pengikatan diri suatu negara kita akan pelajari dalam perjanjian internasional. Kapan negara tersebut akan mengikatkan diri? Sukarelakah atau terikatkah? Ya, ini hampir sama dengan pengikatan perjanjian kita di nasional sebenarnya. Nah, kemudian Starke, kemudian Muhtar Kesumat-Maja tadi sama. Hanya saja menegaskan saya di sini antar negara dengan negara yang subjek hukum bukan negara, subjek hukum bukan negara dengan satu sama lainnya. Ini kemudian, nah kita ketahui bahwasanya istilah ini yang dikatakan hukum internasional ini tidak sama satu sama lainnya ya. Dahulu, sekarang ini sudah sama. Ada yang mengatakan interstate law, law of nation, tapi saat ini
kita sepakat bahwasanya international law tidak berubah dari sejak ada pengakuan tersebut. Oke, selanjutnya, nah, apa yang bisa kalian baca di sini terkait dengan sifat dari hukum internasional? Coba ada bisa baca layarnya dan memberikan sedikit penjelasan kepada saya. Izin masuk kembali, Pak. Ya. Yang tercantum di layar saya ini mengenai hukum internasional koordinatif, yang dimana pengertiannya persamaan kedudukan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa. Maksud dari pengertian koordinatif ini bahwasanya setiap negara itu memiliki kedudukan yang sama rata, tidak ada yang di atas ataupun di bawah, jadi semuanya rata semua, baik negara maju maupun negara berkembang, seperti itu, Pak. Jadi sifat dari hukum internasional adalah koordinatif. Nah, sering ini harus Anda camkan ini. Maksudnya apa? Jadi antara satu negara dengan negara lain, sebagai masyarakat internasional, sebagai masyarakat bangsa-bangsa, sifatnya sama. Jadi tidak ada yang namanya merendahkan satu dengan lainnya. Tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan antara satu dengan negara lainnya. Memiliki one nation, one vote pada majelis di PBB. Ya. Walaupun ada negara miskin, walaupun ada negara kaya, walaupun ada negara ekonomi kuat, ekonomi lemah, tidak ada yang negara yang bisa memaksakan hukumnya, hukum nasional, hukum internasional ke negara lain. Itu prinsipnya, koordinatif. Ya. Berbeda dengan hukum nasional yang lebih ke arah subordinatif. Anda tahu nggak tahu hukum, ya Anda harus taat kepada hukum tersebut. Anda setuju nggak setuju hukum itu, ya Anda harus terikat dengan hukum itu. Hukum pencurian sekian ditetapkan oleh hakim, ketok palu, ya sudah Anda taat kepada putusan hakim tersebut. Ya, yang sifatnya kok subordinatif. Undang-undang dasar itu melahirkan yang namanya undang-undang. Undang-undang yang melahirkan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah melahirkan lagi yang namanya peraturan daerah. Peraturan daerah melahirkan lagi peraturan bupati, peraturan gubernur, dan lain sebagainya. Yang sifatnya subordinatif. Ada di bawahnya seperti itu. Hierarkinya sangat jelas di dalam hukum nasional. Dan bisa dipaksakan oleh semua daerah, ke semua daerahnya. Ketika presiden mengatakan PPKM, ya itu dipaksakan. Dan jika tidak taat, ya akan kenakan sanksi daerah tersebut, apakah administrasi dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak ada badan supranasional, artinya tidak ada badan yang berada posisi di atas negara-negara, ataupun tidak ada pemerintahan dunia yang memiliki kewenangan membuat sekaligus memaksa berlakunya suatu aturan internasional. Ini menurut Profesor Sefrani dalam buku-bukunya yang kita lihat. Di halaman 4 dan 5, pada edisi keberapa? Saya lupa, di sini saya punya edisi yang terakhir. Nah, mengatakan seperti itu. Tidak ada badan supranasional, tidak ada organisasi internasional, tidak ada lembaga internasional. WHO pun tidak bisa memaksakan seperti itu. World Trade Organization, ITU, International Telecommunication Union, tidak bisa memaksakan. Tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan ya, berlakunya suatu aturan internasional dalam suatu negara.
Kenapa tidak bisa dipaksakan? Ya karena sifat daripada hukum internasional itu harus sifatnya sukarela, menerima. Ya. Baik, itu yang perlu kalian bedakan antara hukum nasional dengan hukum internasional sangat jauh berbeda dari segi subjeknya, dari segi sumbernya, dari segi keberlakuannya, dari segi pembuatnya. Tapi apakah hukum internasional merupakan hukum? Pertanyaan seperti itu. Ya, Anda jangan berpandangan hukum itu adalah hukum nasional, ya kan? Sama saja mengatakan apakah nasi itu mengenyangkan? Ya, bagi Anda mengenyangkan, tapi bagi orang luar ya belum tentu mengenyangkan karena nggak biasa hidup dengan nasi, gitu kan? Nah, itu juga perbedaan-perbedaan tersebut Anda tidak bisa menyamakan. Oleh karena itu perspektif hukum internasional ini perspektif global. Dia berupaya untuk tidak bisa satu negara disamakan dengan negara lain. Yang menariknya lagi adalah ketika Anda belajar hukum dagang, hukum ekonomi internasional, Anda akan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan internasional memberikan ruang kepada negara-negara yang lemah untuk beradaptasi. Ya. Itu artinya hukum internasional lebih ramah saat ini. Oke, selanjutnya adalah Anda di sini harus menguasai pengertian hukum internasional. Anda harus mengerti sifat hukum internasional. Anda harus dapat menentukan istilah yang benar untuk hukum internasional. Itulah tujuan daripada pertemuan hari ini, gitu ya. Anda bisa membedakan mana hukum internasional itu jenisnya apa, hukum nasional itu jenisnya apa. Bisa membedakannya. Mengenai objeknya jelas, objeknya sama tentang apa? Misalnya tentang kesehatan. Hukum internasional itu apa yang bahas tentang kesehatan? Hukum nasional apa yang bahas kesehatan? Bisa nggak Anda membedakan seperti itu? Nah, menarik nih. Dalam forum Fiklas, saya akan bertanya kepada kalian. Coba kalian bisa membedakan nggak? Hukum nasional mana? Hukum internasional mana? Hukum nasional Indonesia mana? Hukum internasional mana? Tapi objeknya sama. Contohnya tentang kesehatan. Hukum nasional mana nih? Nah, hukum internasional yang mana? Kemudian contohnya lagi tentang kewarganegaraan, pengaturannya. Hukum nasional mana? Hukum internasional mana? Anda coba dalam forum tersebut yang akan saya buat, Anda bisa membedakan antara keduanya, hukum nasional dan hukum internasional itu mana. Ya kan? Di mana hukum yang Anda anggap itu sebagai dia Anda terikat kepada hukum tersebut, itu adalah hukum nasional. Boleh nggak Pak saya terikat kepada hukum internasional? Boleh nggak Anda terikat kepada hukum internasional? Ya, Anda tidak akan langsung terikat kepada hukum internasional, ya akan terikat hukum internasional adalah negara pemerintah, eksekutif yang akan terikat. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah di benak kalian yang pada semester lalu akan bertanya. Sebenarnya itu apakah HI ini benar-benar satu hukum atau bukan? Tadi sudah saya sampaikan sesaat bahwasanya benar nggak HI ini hukum? Ya, Anda harus berada pada perspektif kedua. Jangan perspektif negara nasional, hukum nasional. Gitu loh. Anda tidak bisa mengatakan sesuatu ini bukan hukum karena dia tidak ada unsur-unsur dalam hukum nasionalnya. Ya kan? Nah, seperti itu. Itulah yang saya hantarkan pada kali ini. Saya harapkan kata-kata yang menutup pada pertemuan kali ini bisa menjadi refleksi saudara berpikir hukum nasional internasional ini hukum atau bukan. Seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya mungkin ada waktu kita untuk sesi diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi katanya penjelasan Bapak tadi, hukum nasional itu hanya berlaku pada
pada suatu negara saja, Pak. Bagaimana jika kasusnya itu ada kapal dari suatu negara gitu, Pak, sudah melewati batas dari negaranya, sedangkan di dalam kapal itu terjadi suatu kejahatan gitu, Pak. Contohnya kayak tindak pidana pembunuhan gitu. Itu yang berlaku hukum dari negara asal kapal itu atau hukum yang negara yang dilewatinya itu, Pak? Coba kata depan tuh terputus. Ada yang di dalam kapal yang melakukan kejahatan yang berlaku di hukum nasional mana? Tapi kata depannya apa tadi? Awalnya terputus. Jika ada suatu kapal gitu, Pak, yang sudah melewati batas negara, itu yang dipakai Oh hukum negara yang dilewati atau jadi negara dari asal kapal itu? Di dalam satu prinsip hukum internasional, dan ini masuk kesepakatan internasional yang sudah ditetapkan itu. Ya, kalau Anda masuk ke suatu negara, Anda jelas masuk ke daerah Malaysia, jelas masuk imigrasi, pemeriksaan paspor, jelas. Tapi bagaimana di dalam pesawat? Bagaimana keadaannya di dalam kapal terbang? Kapal terbang Anda dari Indonesia mau perjalanannya ke Amerika, ya kan? Itu melewati Singapura, melewati macam-macam negara di atas itu, dengan cepat melewatinya. Terjadi kejadian pembunuhan. Nah, di negara mana, Pak? Atau negara mana yang berhak untuk menetapkan itu pembunuhan itu? Kan ada pembunuhan itu bisa dihukum mati, bisa nggak dihukum mati. Tergantung negaranya masing-masing kan. Ada yang dihukumnya juga berbeda-beda, ada 5 tahun, 15 tahun. Kalau kita bicara dengan beban yang sama ya. Nah, mana yang akan diberlakukan hukumnya kalau seperti itu, Pak? Nah, seperti itu ya kalau saya bisa interpretasikan yang lain ya, Ariel ya. Ada yang bisa jawab nggak di sini? Logikanya gimana kira-kira berpikirnya? Ayo. Ini perlu dikasih bonus. Izin, Pak. Ya. Izin jawab, Pak. Yang menurut pandangan saya terkait pertanyaan Pak Ariel itu tergantung bagaimana kebiasaan-kebiasaan hukum sebelumnya, Pak. Yang saya ketahui. Jadi misalnya memang belum diatur, belum dibuat kesepakatan dalam hukum internasional, yang saya ketahui itu dari kebiasaan-kebiasaannya itu seperti apa gitu. Apalagi dia melakukan suatu tindak pidana. Jadi contohnya itu pembunuhan. Kebiasaannya, ini masalahnya nih, kebiasaannya banyak nih negara-negara dilewatinya. Belum ketika dia niatnya ada di Indonesia, ketika dia melakukan kejadiannya ada di Singapura, ketika terbunuhnya dia ada, matinya dia ada di Turki misalnya gitu kan, di atas negara Turki. Kan mana yang mau menggunakan ini? Nah, gimana Anda jika ada seorang hakim? Pakai hukum mana ini? Niatnya ada di Indonesia, kejadiannya pas berantemnya apa atau setelah itu ada di Singapura, benar-benar matinya itu ada di Turki, mayatnya sampai ke Amerika. Siapa yang harus mengadili ini? Nah, coba. Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau misalnya warga negaranya ini warga negara Indonesia dan dia melakukan tindak pidana di luar negara lain, contohnya, maka dia akan diadili sesuai dengan tindak pidana pidana yang berlaku di Indonesia, karena tindak pidana itu mengikuti kemanapun si warga negara itu pergi, seperti itu, Pak. Jadi hukumnya yang dipakai Indonesia. Iya, Pak. Walaupun telah terjadi di berbagai negara saat terbang. Iya, Pak. Pak, izin menambahkan, Pak. Ya. Kalau yang tak sehari ini ada di Konvensi Tokyo, Pak. Ya, gimana? Itu isinya pengaturan tentang melindungi
tujuan dari konvensi ini adalah menetapkan negara yang mempunyai yurisdiksi, mengisi kekosongan hukum, melindungi kapten penerbang beserta awak pesawat udara. Artinya melindungi kapten penerbang beserta awak udara tadi tercantum atau terlingkup di dalamnya adalah penumpang beserta harta benda. Kasus yang kita bicarakan ini penumpang, ya artinya sudah diatur di dalam konvensi Tokyo ini tahun 1963, gitu Pak. Ya, masalahnya pakai hukum mana ini? Dalam konvensi tersebut ditetapkan nggak hukum mana? Kalau yang sementara saya pahami, ya konvensi internasional itu belum ketemu setelah negara mana, hukum mana yang dipakai. Kalau pengaturannya diatur di situ, Pak. Ya, ada pengaturannya. Nah, dan berdasarkan ini prinsip umum, ya, prinsip umum asas umum. Ketika ada satu kejadian seperti itu yang berlaku di negara mana, ya kan? Nah, tergantung Anda ini naik pesawat apa. Emirates misalnya. Emirates itu pesawat dari mana? Abu Dhabi. Nah, pertanyaan selanjutnya, negara mana yang memiliki pesawat ini? Negara mana yang memiliki pesawat ini, dan negara pesawat ini berdasarkan atau lisensinya dikeluarkan oleh negara mana? Itu penting diketahui. Pak izin nambahin penjelasan tadi, Pak. Ya. Ternyata setelah adanya konvensi Tokyo itu ada penyempurnaan di konvensi Den Haag tahun 1970. Artinya 7 tahun setelah konvensi Tokyo. Dijelasin bahwa negara merdeka berhak memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun yang terjadi di dalam wilayah teritorialnya, khususnya ruang udara di atas wilayahnya. Artinya hukum yang berlaku ya hukum negara yang dilintasi oleh pesawat yang sedang terbang tersebut. Gitu, Pak. Nah, kalau negaranya ada 3 negara tadi saya katakan. Niatnya sudah ada di Indonesia, kejadiannya, prosesnya ada di atas negara Singapura, matinya itu ada di Turki, mayatnya ada di Amerika. Negara mana yang akan menggunakan hukumnya untuk menghukum tersebut? Kan begitu. Negara yang dilewati ada 4. Apakah empat negara itu saling bertempur atau saling beradu argumen terkait kedaulatan masing-masing? Tanya saya. Kan nggak mungkin. Ya kan? Jadi, ya berlaku di sini adalah negara kapal. Ternyata kapal tersebut itu bernasional atau berbendera Abu Dhabi, maka kapal tersebut yang akan ada hukum yang berlaku adalah hukum dalam kapal tersebut. Nah, hukum yang berlaku adalah hukum yang ada di dalam kapal tersebut. Dibawalah ke dalam kerana negara tersebut yang mengaturnya. Begitu. Termasuk juga kapal laut gitu ya. Kapal laut kan dia berada pada melintas batas negara, 1 hari di sini, di sana, kemudian di dalam kapal laut itu awaknya itu macam-macam warga negaranya, ada warga negara Indonesia. Nah kan kalau laut kapal besar itu ratusan orang yang terdiri dari berbagai negara. Yang berlaku atau yang memiliki yurisdiksi untuk menghukumnya, ya, yurisdiksi menghukumnya adalah bendera kapal, bendera pesawat tersebut. Itu. Dan kapten pesawat itu dalam hal ini nanti akan belajar Anda di dalam hukum yang lebih detail lagi. Kapten adalah selaku orang yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum jika dia belum turun ke darat, ya, artinya dia akan menyerahkan ke pengadilan dan lain sebagainya.
Nah, jadi itu penting nanti prinsip daripada bendera kapal, bendera pesawat negara yang berlakunya. Itu yang akan menentukan hukumannya, akan menetapkan aturan mana yang akan dipakai. Aturan negara dia yang akan dipakai, pembunuhan, kemudian ditetapkan berapa hukumannya dan lain sebagainya. Nah, ini kejadian ini sama kejadian yang telah terjadi pada Munir. Ya, Anda kenal Munir ya? Munir itu naik pesawat apa? Pertanyaan saya. Munir itu kan diracun. Misalnya seperti itu. Naik pesawat apa? Garuda. Naik pesawat Garuda sampai di Belanda sudah meninggal. Racunnya bereaksinya di mana? Orang ngasih racunnya itu siapa? Siapa yang menetapkan hukumnya? Hukum Indonesia. Karena saat itu Garuda. Dibawalah permasalahan itu ke Garuda. Garuda Indonesia. Indonesia peraturannya ada di Indonesia. Seandainya dia naik KLM, KLM itu kan dari Belanda. Ya. Hukum Belanda yang akan ditetapkan atau menyelesaikan masalah itu. Nah, itu yang menarik dalam hukum internasional. Dan kesepakatan itu sudah ada. Tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian, itu adalah cikal bakal kesepakatan. Kalau dibaca lagi di Tokyo, dibaca lagi di ini, sudah jelas itu. Nanti ada muncul bendera kapal, bendera pesawat. Nah, sudah jelas. Contohnya lagi misalnya, kedutaan besar yang ada di Jakarta, kedutaan Prancis yang ada di Jakarta. Di tanah kedutaan tersebut, ya, di tanah kedutaan yang berlaku tuh hukum apa? Nah, ada di wilayah Jakarta di Indonesia, tapi yang berlaku hukum apa? Ya, hukum yang ada di negaranya, hukum Prancis yang berlaku di situ. Ketika ada kejadian pencurian, kejadian apa segala macam, itu di wilayah yurisdiksi negaranya yang harus mengadili. Oleh karena itu, karena lihat itu film-film lari ke suatu konsulat, lari ke kedutaan besar, tidak bisa lagi keamanan polisi itu menerjang pintu pagarnya. Kenapa? Karena di situ ada yurisdiksi negara tersebut, walaupun berada pada tanah Indonesia gitu loh. Nah, ini menjadi unik ya, menjadi menarik pembahasan-pembahasan seperti ini. Ini jadi kesepakatan, kebiasaan-kebiasaan yang dahulu dilakukan yang sudah berakar sampai sekarang, dan jika ada orang yang melanggar itu akan dibully lah secara internasional gitu loh. Jangan main-main juga gitu kan. Indonesia misalnya ada yang kabur ke kedutaan mana, koruptornya langsung masuk ke dalam situ tentara kita, mengambil, nggak bisa seperti itu. Itu walaupun di negara Indonesia itu ada international bullying nanti, ya kan, bahaya tuh kalau udah internasional, dibully secara internasional, ekonomi kita bagaimana, hubungan politik kita bagaimana, kepercayaan terhadap dunia internasional kita seperti apa. Nah, ya mulai menarik pembahasan-pembahasan hukum internasional ini. Anda dibawa, saya ingin membawa Anda bahwasanya jangan terkungkung dengan keberlakuan hukum nasional. Oleh karena itu ada namanya pengantar hukum internasional, ya, pada kurikulum 2020, di mana Anda tahun lalu nggak mengambil, tahun lalu kan Anda mengambil etika kearifan lokal ya, kalau nggak salah ya. Nah, ya Anda tidak diwajibkan lagi untuk mengambil pengantar hukum internasional, karena Anda sudah disetarakan dengan etika, itu akan disetarakan dengan pengantar hukum internasional ya. Kalau Anda mengambil pengantar hukum internasional, nanti terlalu banyak ininya KRS-nya, tapi Anda juga tidak dihalangi untuk mengambil tersebut, gitu ya. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bahan-bahan yang saya sampaikan ini adalah ada bahan-bahan tentang pengantar hukum internasional, gitu. Ya, begitulah mungkin. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain? Masih ada waktunya 3 menit lagi mungkin sebelum saya mengajar filsafat hukum. Ya. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait perdata internasional, Pak. Itu saya masih bingung, Pak. Maksudnya itu hukumnya hukum dari nasional, tapi dia internasional. Nah, hukum perdata internasional
sebenarnya tidak masuk ke dalam kajian kita. Itu sama dengan hukum nasional. Ya, sama dengan hukum nasional. Sumber hukumnya hukum nasional. Sumber hukumnya hukum nasional. Karena ketika Anda misalnya beli barang di Amazon, atau beli barang di mana ya, Cina itu Alibaba ya, barangnya kan ada di Cina ya. Kemudian Anda ada penipuan di situ, ya kan? Ada uang prestasi di situ. Nah, pakai hukum apa itu? Nah, itu pakai hukum nasional negara tersebut. Negara di mana barang itu berada atau negara sampai di barangnya. Itu kajian hukum perdata internasional. Menunjuk hukum mana yang berlaku dalam perkara-perkara perdata. Yang berlaku adalah hukum nasional. Sumbernya hukum nasional, itu perdata internasional. Nih, ini berbeda. Sumber hukumnya adalah tadi konvensi, sumber hukumnya adalah resolusi, sumber hukumnya adalah deklarasi, sumber hukum internasional ini yang menjadi acuan negara-negara di dunia ini. Ya kan? Indonesia dalam menetapkan, dalam membuat pesawat, itu nggak boleh sembarangan. Dia harus mengacu kepada standar internasional, hukum internasional. Boleh nggak kita buat pesawat sembarangan? Nggak boleh. Kriteria-kriteria tersebut diatur secara internasional. Kalau semua negara membuat pesawat tidak terdaftar, ini kan akan membahayakan. Termasuk misalnya pembuatan senjata nuklir. Boleh nggak buat senjata nuklir? Kan ada ketentuannya. Nah, ada standarnya. Hukum internasional dipakai seperti itu. Untuk melindungi negara-negara. Seandainya tidak ada hukum internasional, terjadi ketimpangan antara negara maju dengan negara yang berkembang. Nah, hukum internasional ini berupaya untuk mengimbangi itu semuanya. Adanya kesetaraan antara negara maju dengan negara berkembang. Hukum laut adalah hukum internasional publik. Ya kan? Tidak boleh negara ini mengatur semau perutnya dia batas negaranya. Indonesia saya buat aja 5.000 kilometer ke depan. Nggak boleh. Ada standarnya dalam menetapkan hal itu. Ya kan? 25 mil, 12 mil, 200 mil, itu ada standarnya. Nah, karena kenapa? Kalau tidak diatur standarnya secara internasional, ya akan semaunya sendiri. Itu yang terjadi di selat Cina, Laut Cina Selatan. Gitu. Cina maunya seperti ini, Indonesia maunya seperti ini, Filipina maunya seperti ini, Malaysia maunya seperti ini. Siapa yang harus bisa menengahi? Hukum internasional. Itu. Jadi hukum internasional ini ada satu prinsip, satu azas yang harus digunakan bagi negara-negara dalam rangka hubungan internasional. Itu. Hubungan internasional. Karena setiap negara tentu memiliki kepentingan masing-masing. Mana yang menguntungkan itu akan diambil. Manusia kan seperti itu. Nah, untuk membatasi itu semuanya, hukum internasional diciptakan menjadi pedomannya. Artinya tidak hanya keuntungan setiap negara, tapi harus memperhatikan negara-negara lain juga. Nah, itulah yang bisa disampaikan. Saya harap kalian punya refleksi atau mulai saat ini bisa memahami perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Itu bisa memahami siapa yang menjadi subjek hukum internasional dan subjek hukum nasional. Bisa memahami juga hukum nasional itu sumbernya apa dan hukum internasional itu sumbernya apa. Mana bedanya? Coba kalian setelah kuliah ini pikirkan tentang subjeknya, tentang sumbernya, ya, dari hukum itu bedanya apa sih? Nah, kalau Anda sudah bertanya seperti itu, kalau Anda sudah bisa membedakan keduanya, oh ini nasional subjeknya tuh ini, nasional ini, internasional ini, sumbernya tuh, oh sumber nasional tuh ini, contohnya ini, sumbernya tuh ini. Objek kajiannya apa? Oh, objek kajian internasional itu perbatasan. Oh, objek internasional itu objeknya tentang apa? Nah, itu ya. Coba kalian 3 hal itu kalian coba pelajari sendiri. Dan minggu depan, minggu ini,
hari apa? Rabu ya. Hari Rabu ya? 7.30 hari Rabu. Kita bisa tanyakan ya, kita diskusikan. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Untuk sementara nanti kita di forum aja kita bisa kembangkan percakapan ini atau diskusi ini. Terima kasih atas waktunya kawan-kawan yang sudah diluangkan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan untuk beraktivitas. Sudah di screenshot belum, Julius? Mana Juliusnya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini berarti dari awal hingga akhir ya, Pak? Saya kirimkan. Iya, udah di awal hingga akhir. Ya paling screenshotnya sambil senyum-senyum ya, supaya ada yang bengong, ada yang lagi ngupil itu macam-macam ya screenshot. Ya udah kalau gitu, terima kasih. Saya tunggu screenshotnya, saya posting nanti di kelas dan jangan lupa untuk forumnya diaktifkan ya. Baik, assalamualaikum. Bertanya, Pak. Ya, kenapa? Berarti absensi kita di Zoom ini ya, Pak? Tidak di ya, karena lagi down ya. Iya, Pak, benar. Ya udah. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Kalau disiarkan boleh nggak, Pak? Ya silakan, nanti bisa di-input manual. Pak, izin Pak. Ya. Izin saran mungkin kalau ketika V-kelasnya down seperti tadi pagi dan juga minggu kemarin itu ketua kelas bisa inisiatif aja Pak untuk jaga-jaga bikin forum di Siakat Pak. Ya, boleh. Nanti Ya, di absen ini cadangan ya. Oke ya, siap-siap ketua kelasnya. Nah, itu lagu nama ketua kelas. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.